Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Sehat? Kuat? Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Dia Allah hidup. Hari tengah-tengah kita semua. Amin. Dia mengasihi kita semua. Dan Tuhan Yesus Allah yang baik. Tuhan Yesus yang maha hadir. Dia hadir tengah-tengah kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, jiwa dan roh kita mau memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah di tempat ini nama Tuhan ditinggikan. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami kan percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, hadir tengah-tengah kami, memberkati kami semua, memulihkan kami semua, menyembuhkan kami semua, dan kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Kami yakin dan percaya sorak-sorai kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Sebentar kami mau senangkan Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan, kami mau persembahkan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, hati yang terbaik, jiwa yang terbaik, roh yang terbaik. Biarlah saat ini namamu hanya namamu Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu Allah Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau memenuhi di tempat ini, Engkau memenuhi setiap hati kami, jiwa kami, roh kami, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, dan hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami agungkan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap hidup kami ya Bapa. Engkau tahu setiap cerita hidup kami, Engkau tahu setiap hati kami yang datang. Kami karena percaya Engkau sudah pulihkan kami di saat kami duduk, di saat kami berdiri, di saat kami menari, melompat, bertepuk tangan, memuji Engkau. Kemenangan terjadi atas hidup kami ya Bapa. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu berubah hidupku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Katakan dengan iman dan percaya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan.
atas setiap kerinduan kami rindu Tuhan bersekutu di dalam-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, jamah setiap hati kami, setiap jamah roh kami Tuhan. Berdiri dengan segala kerinduan kita mau katakan satu hal yang kami rindukan Tuhan, Kau hadir, Kau menjamah kami. Haleluya Yesus, setiap semua yang rindu jamah Tuhan katakan satu yang ku dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Yesus, jamah kami Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Jamah kami Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan, bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya.
Karena kami percaya Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap hati kami. Jangan keraskan hatimu. Buka, terima, terima, terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami terima kehadiran-Mu Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan Tuhan menjamah hati kami. Mengalilah Tuhan dalam setiap hidup. Mengalirlah Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah, penuhi kami Tuhan. Oh Yesus, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memulihkan kami, Kau memberkati kami, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap
menyenangkan hatimu. Semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawalah pujian baginya. Bersyukurlah bagi Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak kita puji dan terima pujian. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
Kasih Tuhan tiada duanya, amin. Kasih Tuhan tiada taranya, amin. Hanya Yesus yang sanggup menjamin kehidupan kita semua. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memberikan kita kesembuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia menara kita yang teguh. Dialah keselamatan kita. Amin.
Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memberikan kita kemenangan. Dan Tuhan sudah menjadikan kita semua umat yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita berikan hati yang terbaik. Karena saat ini Tuhan mau bentuk hidup kita semakin sempurna di hadapan-Nya. Terpujilah namamu Tuhan. Seberapapun pujian kami percaya boleh naik membumbung tinggi di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan boleh menyenangkan hati Engkau, menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami berikan hati kami yang terbaik. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Karena apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kami, semua yang terbaik dan untuk kebaikan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita semua. Haleluya Yesus. Amin. Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat kita akan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Buka setiap hati kita. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin. Dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sore hari ini setiap kita, setiap pribadi pasti punya masalah, pasti problematika. Percayakah engkau sore hari ini
Yesus menjawab doamu. Amin. Haleluya. Seberat apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya. Haleluya. Kami percaya. Bersama-sama katakan dengan iman. Berikan kami semua. Pada sore hari ini, terpuji dengan Engkau Tuhan. Yesus, yes. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan. Yesus lebih dari yang kuharapkan. Yang caranya di waktu yang tepat. Yes, amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama-sama dengan iman. Haleluya. Yesus, Yesus. Yes, amin. Kami percaya Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya, sembah Dia. Kau jadikan semua. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus glory. Di dalam terpujilah Tuhan, terpujilah Roh Kudus, terpujilah Roh Kudus. Haleluya. Kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus semua Tuhan. Jamah setiap hati. Di dalam mata karalabas. Di dalam mata karalabas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya setiap hadir di tempat ini, mereka mendapati, mereka mengalami, mereka memiliki masing-masing persoalan, masing-masing penderitaan, masing-masing percobaan yang Engkau izinkan terjadi. Kami percaya Engkau buat semuanya menjadi baik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit pada saat sore hari kami percaya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus setiap pribadi yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selalu kembali. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, haleluya. Kalau pada saat sore hari ini firman Tuhan saya bawakan dengan tema yaitu mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu ada? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu menghampiri hidup kita? Ya. Seringkali kita mengatakan, Tuhan aku sudah taat,
Tuhan aku sudah setia, Tuhan aku selalu berdoa kepada Engkau. Tapi kenapa itu terjadi? Selalu Engkau nyatakan dalam kehidupanku. Haleluya. Dan seringkali itu terpikirkan, bahkan ada setiap hari dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu akan terjadi? Kalau kita lihat, saya bawakan 3 tokoh dalam Alkitab secara singkat pada sore hari ini, yang dimana 3 tokoh dalam Alkitab ini suatu tokoh yang luar biasa, ya, yang luar biasa, hidupnya luar biasa, Tuhan pakai hidupnya melekat kepada Tuhan. Tetapi kenapa meskipun mereka melekat kepada Tuhan, meskipun mereka itu adalah pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, tetapi kenapa dalam hidup mereka 3 tokoh ini selalu mengalami yang namanya ada masalah, mengalami yang namanya ada penderitaan. Salah satunya adalah Ayub. Ya, kita nggak asik lagi dengan Ayub, pasti semua tahu siapa sih Ayub itu, ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang akan kita pelajari pada saat sore hari ini, luar biasanya Ayub itu, ya. Jadi kalau kita lihat, Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Firman Tuhan mencatat, sejarah mencatat bahwa Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Bahkan dicatat di situ semua hartanya habis, ya. Kalau saudara bisa baca di dalam kitab Ayub itu semuanya apa yang mengenai kejayaan Ayub, sampai Ayub diizinkan Tuhan itu perkara-perkara itu terjadi di kehidupan Ayub, itu semuanya ada. Bahkan dikatakan semua anaknya mati, bahkan dikatakan sakit parah, memenuhi seluruh kulitnya, dan para sahabat meninggalkannya. Di dalam penderitaan hal ini, Ayub bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan dengan penderitaan yang ia alami? Apa maksud Tuhan dengan penderitaan yang aku alami? Ya. Kita baca dalam Ayub 10. Ayub 10 ayat yang ke 1 sampai yang ke-22. Kita berdiri bersama-sama, kita hormati firman Tuhan. Saya ayat ke-1, jemaat ayat kedua, dan terakhir bersama-sama. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Engkau mengenakan kulit dan daging kepada aku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeranganmu
terhadap aku dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat bersama-sama. 1, 2, 3. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Amin. Selalu kembali, puji Tuhan. Kalau kita lihat pembacaan kitab Ayub, semua itu menandakan keluh kesah Ayub dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Itu keluh kesah Ayub semuanya. Ya. Kalau kita lihat daripada sejarah Ayub, ya, dia orang yang saleh, dia menjauhi kejahatan, mengasihi Allah. Apa yang kurang dari Ayub? Bahkan Tuhan pun tidak bisa melihat kesalahan daripada Ayub. Ayub orang yang saleh. Tetapi kenapa dari kesalehannya, dari hidup yang benar, tetapi Ayub masih mengalami hal-hal demikian. Secara manusia, nalar kita secara manusia, kita, oh Tuhan gak adil. Ya. Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang, Tuhan gak perhatian, dan Tuhan tidak mengasihiku. Bisa saja kita begitu. Bahkan seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak adil, Tuhan gak mengasihi aku. Haleluya. Kalau kita lihat sejarah daripada Ayub, kitab Ayub ini berlatar belakang, ya, dia hidup di tanah Uz, ya, dikatakan tanah Uz diperkirakan sejarah mengatakan berada yaitu di wilayah utara Arab atau dikatakan Edom, ya, di situ. Itu adalah tempat Ayub. Dan dikatakan Ayub adalah seorang yang di mana tokoh non Israel, bukan Yahudi, ya. Dia Ayub adalah tokoh non Israel yang dikatakan sejarah sangat teramat kaya, dan dia amat saleh dan hidup pada zaman patriat. Hidup pada zaman patriat itu, pengertian patriat adalah di mana semuanya adalah hak daripada seorang laki-laki. Yang menentukan mutlak adalah seorang laki-laki, seorang pemimpin, entah itu apa yang dia punya, kekayaan, semuanya itu yang ngatur semua laki-laki. Perempuan gak ada hak di situ. Itu zaman patriarki. Dan itu di zaman dimana tahun 2100 dan sampai 1900 sebelum Masehi itu terjadi seperti itu. Nah, kita mengetahui bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub pada waktu itu secara manusia dikatakan penderitaan luar biasa. Tetapi kita lihat, bukan berarti Tuhan tidak setia, berarti Tuhan tidak sayang sama Ayub. Tetapi dengan kekayaan, dengan apa yang dia punya, semuanya itu dikatakan untuk menguji kemurnian hati Ayub, menguji kemurnian iman Ayub. Ini tujuannya. Sehingga kalau kita lihat tempat tinggal Ayub, ya, identitasnya itu tadi saya katakan di awal di tanah Uz. Di sebelah timur dikatakan Israel, kemungkinan besar di wilayah Edom, ya. Sehingga atau dikatakan Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, kita lihat dia bukan bangsa Israel, bukan bagian bangsa Israel, bukan orang Yahudi. Ayub bukan keturunan yaitu Abraham, dan latar belakang budayanya adalah timur dekat kuno atau Arab. Nah, di situ kita mengetahui. Dan Ayub memiliki karakter yang luar biasa. Dia dikenal sebagai orang yang saleh. Dia dikenal sebagai orang yang jujur. Dia dikenal sebagai orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Nah, haleluya, kalau kita melihat apa yang menjadi sejarah Ayub, hidupnya luar biasa. Bahkan dikatakan kekayaannya luar biasa. Dikatakan, yaitu sejarah mengatakan Ayub adalah orang terkaya dan paling berpengaruh di seluruh wilayah timur pada zamannya. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan pada waktu itu. Harta yang dimiliki Ayub pada waktu itu luar biasa. Dia memiliki 7.000 ekor yaitu domba. Dombanya 7.000, ya.
Bahkan dikatakan lagi 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu. Kalau dikatakan 500 pasang lembu berarti apa? Sepasang berarti dia punya 1.000 lembu. Dan apalagi 500 keledai betina serta banyak budak belian. Kekayaan yang luar biasa pada zamannya waktu itu. Nah, berdasarkan daripada petunjuk internal Alkitab, firman Tuhan dikatakan di situ kita mengetahui bahwa banyak ahli memperkirakan bahwa Ayub hidup pada zaman para bapa leluhur, yaitu zaman patriarkat tadi itu, ya. Dan dikatakan yaitu sejaman dengan masa Abraham. Jadi Ayub hidup itu sejaman dengan masa Abraham. Kenapa penderitaan terjadi atas hidup Ayub? Ada tujuan Tuhan di situ. Tuhan ingin menguji iman Ayub. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, iblis diizinkan Tuhan mencobai Ayub untuk apa? Menguji apakah ia setia kepada Allah, ya, murni karena kasihnya, atau dikatakan hanya karena ia berbakti kepada Tuhan hanya karena hartanya. Ini loh, aku orang yang terkaya, aku mau ngapain aja bisa di rumah Tuhan, ya. Apakah dengan tulus mencari Tuhan atau hanya dengan hartanya dia mengasihi Tuhan? Di sini Tuhan izinkan iblis untuk mencobai, ingin tahu kemurnian hati Ayub. Dari seluruh peristiwa yang Ayub hadapi, dari seluruh peristiwa yang sedang Ayub jalani saat itu, sehingga dicatat oleh firman Tuhan, oleh sejarah itu, bahwa Ayub mengalami kehilangan pada waktu yang sangat singkat. Seluruh hartanya, kekayaan dan ke-10 anaknya mati tertimpa bencana. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, ia bahkan menderita penyakit bisul busuk dari telapak kaki sampai ke kepalanya. Gak sampai di situ saja, dirinya sendiri terkena bisul dari atas sampai ke bawah. Bahkan sahabatnya pun tidak mengenali kalau itu Ayub karena saking parahnya apa yang dia alami. Nah, kita lihat apakah Tuhan tidak adil dalam hal ini. Bisa saja kita secara manusia, Tuhan jahat, Tuhan gak perhatikan, Tuhan tidak punya belas kasih. Dia orang yang jujur kok, dia orang yang menjaga kejahatan kok, dia orang yang saleh kok, tapi kenapa masih saja mengalami hal semacam itu? Tuhan tidak perhatikan Ayub. Bisa saja secara manusia kita bilang begitu. Tapi di situ kita melihat bahwa Tuhan ingin melihat, memproses diri Ayub, apakah dia mengasihi Allah benar-benar dengan hatinya atau dengan hartanya. Ya. Nah, di sini Tuhan bisa melihat bahwa benar-benar Ayub mengasihi Tuhan dengan kemurnian hatinya. Meskipun dikatakan semua hartanya habis, keluarganya meninggalkan dia, bahkan anak-anaknya semua mati, istrinya meninggalkan dia, tetapi dari mulut Ayub tidak mengatakan keluar kata-kata yang menyalahi di hadapan Tuhan. Nah, disitulah kita melihat bahwa Tuhan melihat isi hati Ayub, ya, bahwa dalam keadaan yang semacam ini pun Ayub tetap memuliakan Tuhan. Meskipun di ayat yang lain Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya, ya, tetapi kita lihat Ayub sadar, dan Ayub sadar mencabut perkataannya. Sehingga kalau kita lihat yaitu di Ayub 10 ayat 12, firman Tuhan katakan, ayat 10 ayat 12, di situ apa yang dikatakan oleh Ayub, hidup dan kasih setia karuniakan kepadaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dalam keadaan yang semacam itu yang dia alami, dari mulutnya masih bisa mengeluarkan kata-kata yang semacam ini. Sehingga sebagai ucapan syukur Ayub. Apa maksud Tuhan di dalam hal ini? Supaya kita bisa mengucap syukur atas hidup yang dikaruniakan Tuhan. Meskipun waktu itu Ayub mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita lihat, di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya apapun yang kau alami saat ini, di balik semua peristiwa itu saat engkau
bekerja bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ini yang Ayub seringkali hadapi dalam kehidupannya. Dan seringkali manusia tidak bersyukur atas hidup yang dikaruniakan Tuhan. Kalau kita lihat ada contoh-contoh di luar sana, yaitu ada orang-orang yang berjuang di ICU. Dia di rumah sakit dalam keadaan tanpa sadar, mereka sedang berjuang antara hidup dan mati. Ya. Masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Ataukah Tuhan tidak mengasihi kita? Tuhan, aku sudah mengasihi Engkau loh, tapi kenapa aku hidup di rumah sakit? Aku ada di rumah sakit, aku terbaring di rumah sakit, Engkau gak mengasihi aku. Bisa saja secara manusia kita bilang begitu. Tapi biarlah mulut kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap memperkatakan perkataan yang baik, perkataan berkat. Haleluya. Kita mungkin mengalami masalah, mungkin kita mengalami penderitaan, tetapi bersyukurlah kita masih hidup, masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan di dalam penderitaan itu. Maka dari itu kita harus apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan tinggalkan Dia sedetik pun. Dan kita mengucap syukur untuk hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa sih yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang firman Tuhan nasihatkan dalam kehidupan kita? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan kalau ada masalah, ada tekanan hidup, apapun Tuhan izinkan, kita justru mengomel. Justru kita bersungguh-sungguh tidak. Tapi yang Tuhan ajarkan supaya kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Saya katakan segala hal, saya tidak jabarkan satu persatu. Entah kecil besarnya permasalahan, tetap mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Ini yang Tuhan inginkan terjadi. Supaya tujuannya kita melihat apa yang menjadi karya Allah yang terajaib dalam kehidupan kita. Saat kita Tuhan izinkan mengalami hal-hal demikian itu, kita tetap mengucap syukur dan mulut ke mulut yang memperkatakan, yaitu perkataan profetis secara iman, maka kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Haleluya. Dan supaya kita bisa mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan berbicara tentang kasih dan kesetiaan Tuhan yang menyertai kita pada saat kita hidup baik dalam penderitaan maupun dalam kesukaan. Penderitaan, kesukaan. Kesukaan dalam arti kebahagiaan, kecukupan. Ya. Jadi kita harus tahu, di dalam penderitaan, di dalam kebahagiaan, dalam kecukupan, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Banyak orang dikatakan tidak bisa mengucap syukur. Mungkin dia hanya bisa mengucap syukur dan melihat kasih setia Tuhan dalam kesukaan saja, kebahagiaan saja. Tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal di dalam ketidaksukaan kita, di dalam ketidakbahagiaan kita, di dalam ketidakkecukupan kita? Adakah kita bisa mengucap syukur dalam segala hal itu? Di sini Tuhan ingin menguji iman kita. Sampai di mana pengharapan kita? Sampai di mana yaitu kita benar-benar berharap dan melekat kepada Dia. Adakah kita hidup ini justru menggerutu di hadapan Tuhan? Ataukah iman kita yang kita harus kerjakan lebih besar lagi iman kita, supaya pengharapan kita kepada Tuhan lebih lagi? Kita ingat firman Tuhan, kalau kita memiliki iman sebiji apa? Sesawi. Dapat apa itu? Gunung. Itu berbicara tentang persoalan. Gunung berbicara tentang problematik kehidupan.
Kalau iman kita sebiji sesawi, nggak besar, kecil aja. Tapi pengharapan kita itu kepada Tuhan, wah luar biasa. Maka Tuhan akan bisa mengubah segala sesuatunya itu yang tidak indah menjadi indah, yang nggak bisa menjadi bisa, sehingga yang ada mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah berapa menit ya? Masih poin ke-1, belum 2. Lanjut ya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang luar biasa terjadi. Karena kita menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang tadi itu, bukan umat yang biasa. Karena Tuhan sudah menang atas maut, maka kita menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang itu. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 63 ayat 3. Mazmur 63 ayat 3. Bahwa dia Tuhan yang maha kasih dalam kehidupan kita. Ini yang dikeluarkan dari mulut daripada Daud saat Daud mengalami tekanan demi tekanan. Ya. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat ketiga, bukan kedua. 63 ayat ketiga. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat keempat. Ayat keempat. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud kita lihat, tokoh yang kedua adalah Daud. Kita lihat, jadi Mazmur 63 ini ditulis oleh Daud. Ya, ditulis oleh Daud saat Daud ketika di padang gurun Yehuda, saat dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Bahkan Absalom anaknya pun tidak berpihak pada Daud pada saat itu. Sehingga Daud menuliskan Mazmur ini saat melarikan diri ke padang gurun Yehuda. Karena dikejar-kejar oleh Saul. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 24 di situ. Atau saat Absalom anaknya memberontak terhadap Daud pada waktu itu. Sehingga Daud sebagai raja, urapan sebagai raja yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau sekarang zamannya ditabiskan, diurapi sebagai raja. Tetapi kita lihat, urapan raja pada saat itu kan suatu hal yang luar biasa. Ya, suatu jabatan yang luar biasa, yang berkuasa, otoritas tertinggi atas bangsa. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi permasalahan itu dalam kehidupan Daud? Kembali berpikir secara manusia, ataukah Tuhan tidak mengasihi? Ataukah Tuhan tidak berpihak kepada Daud? Ataukah Tuhan, yaitu Tuhan yang jahat? Adakah keadilan di dalam Tuhan? Bisa saja kita mereka-reka hal-hal semacam itu dalam secara manusia. Tapi kita lihat, Tuhan ingin melihat kemurnian hati Daud. Sampai seberapa dalam dia mengenal Allah. Sampai seberapa dalam Daud bergantung kepada Allah pada waktu itu. Meskipun Saul akan membunuh dia, Absalom anaknya memberontak. Dalam Samuel, yaitu 2 Samuel 15 ada 23 firman Tuhan katakan di situ. Saudara bisa baca nantinya. Ya. Sehingga padang gurun Yehuda itu tempat yang gersang. Padang gurun Yehuda tempat yang tandus. Bahkan dikatakan tidak ada air, panas terik dan berbahaya. Disitulah pada waktu itu Daud melarikan diri dari kejaran Saul pada waktu itu. Padang gurun yang tidak ada kehidupan. Secara fisik Daud kehausan. Secara fisik Daud kelaparan. Haleluya. Secara fisik Daud terisolasi karena dia seorang diri waktu itu dan terancam akan dibunuh. Dan kondisi Daud, hati Daud pada waktu itu justru di tengah-tengah kondisi yang tidak berpihak sama dia. Di tengah-tengah kondisi di padang gurun yang gersang, tidak ada kehidupan, panas terik, ya, tidak ada air, bahkan ada berbahaya yang akan mengancam kehidupannya.
Justru di tengah-tengah kondisi paling kering dan terpuruk itulah Daud menulis pujian yang luar biasa. Ini yang membuat Mazmur 63 ini spesial, ya. Haleluya. Keadaan Daud pada waktu itu, fisik Daud itu fisik yang dikatakan ada kelemahan, tapi respon Daud secara rohani pada waktu itu seperti merindukan Tuhan, seperti tanah yang kering. Hatinya merindukan Tuhan. Tubuhnya letih pada waktu itu, letih lesu. Tapi respon Daud secara rohani, jiwa haus akan Allah. Dan dia diancam musuh, dia akan dibunuh. Tapi respon positif daripada kerohanian Daud, dia memuji Tuhan di tempat di mana dia berada. Di tempat yang di mana dia tidak ada pengharapan, dia memuji Tuhan, dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat dari dua tokoh ini luar biasa. Dari apa yang dikatakan suatu jabatan, kedudukan, kekuasaan, hal yang baik ada dalam dua tokoh ini. Tapi Tuhan masih mengizinkan penderitaan terjadi. Ada tujuan Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup dua tokoh ini. Tuhan ingin melihat kemurnian daripada Ayub dan Daud ini. Tuhan ingin memperlihatkan akan kuasanya, penyertaannya, mujizatnya, bahwa dia Allah yang setia. Di dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah undur dari hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah undur. Semakin engkau dibawa di padang gurun yang tidak ada pengharapan, ada kekeringan, gersang, tidak ada air dan tidak ada mata air. Di situ engkau melihat bahwa Dia Tuhan yang baik yang memelihara kehidupan saudara. Tetap berharap dan berharap. Sampai Dia mencurahkan kuasa dan mujizatnya. Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita jadi orang-orang yang benar-benar ada di dalam kehidupannya, dalam perkenanannya. Tokoh yang ketiga siapa? Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6 kita baca. Sudah? Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur. Ayat 5. Di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Waktu itu Elia dikejar oleh siapa? Mau dibunuh oleh siapa? Ada yang tahu? Ratu Isabel, istri daripada Raja Ahab, ingin dibunuh karena waktu itu Raja Ahab mempersuting yaitu Ratu Isabel atas Israel, tetapi justru kekuasaan ini pindah kepada Ratu Isabel, sehingga nabi-nabi yang datang dari Tuhan pada waktu itu, yang Tuhan nyatakan atas bangsa Israel, itu banyak yang dibunuh. Sehingga Isabel ini membawakan nabi-nabi palsu untuk melakukan apa yang menjadi kewenangannya. Sehingga disinilah tinggal Nabi Elia yang tertinggal satu. Sehingga dikejarlah dia oleh Ratu Isabel ini. Sampailah singkat cerita di sungai Kerit. Sungai Kerit itu lagi ada kekeringan. Dan pada waktu itu Elia sudah mengatakan, mendapatkan nubuat dari Tuhan bahwa waktu itu Israel mengalami kekeringan 3,5 tahun.
Nah, disitulah sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Segala terbelakang daripada penulisan ini terjadi krisis rohani dan politik di kerajaan Israel Utara, di mana Raja Ahab dan istrinya Isabel itu dikatakan yaitu memperkenalkan penyembahan berhala dan dewa Baal pada waktu itu. Sehingga dari situlah Tuhan memakai Elia untuk supaya menyuarakan suara kebenaran. Tapi sepertinya kalah jumlah. Sehingga disitulah Nabi Elia melarikan diri, dikejar untuk dibunuh oleh Ratu Isabel. Dan Tuhan pun dari keadaan yang terpepet, keadaan terjepit, tetap pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dipeliharalah selama pelarian itu dengan apa? Roti yang dikirim oleh burung gagak. Minumnya di sungai Kerit, meskipun dalam masa kekeringan, tapi ada sedikit air di situ. Sebagai bukti pemeliharaan Tuhan yang terjadi. Kalau kita lihat juga di tokoh yang ketiga ini, adakah Tuhan tidak adil? Adakah Tuhan tidak setia? Ataukah Tuhan tidak peduli atas kehidupan para nabi pada waktu itu? Kembali pada suatu pertanyaan, Tuhan ingin menguji kemurnian iman daripada Elia. Dan Elia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan Elia tidak pernah undur daripada apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia mengerjakan meskipun maut menghadang dalam kehidupannya. Daud pun begitu, meskipun maut menghadang dalam kehidupannya. Ayub pun begitu, meskipun kematian menghadang kehidupannya. Kita lihat ketiga tokoh ini tetap dikasih oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Lewat peristiwa yang terjadi, mari saya menghimbau, lewat peristiwa yang terjadi dari tiga tokoh ini, dalam keadaan apapun jangan pernah undur di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat Elia, dalam keadaan kekeringan Elia diajar Tuhan untuk mensyukuri setiap makanan, yakni roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak, dan minum air daripada air sungai Kerit. Bisakah kita membayangkan betapa terbatasnya makanan yang dibawa oleh burung gagak waktu itu? Betapa terbatasnya debit air di sungai Kerit dalam keadaan kekeringan. Semuanya itu diajarkan oleh Tuhan agar Elia dapat mengucap syukur dan menghargai setiap pemeliharaan Tuhan sekecil apapun. Ya. Saat ini jikalau kita sedang mengalami penderitaan, pastilah ada tujuan Tuhan di balik semua penderitaan yang kita alami. Tujuannya adalah agar kita bisa mengucap syukur atas hidup, kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sekecil apapun. Bersyukurlah untuk semuanya. Jalanilah dengan iman dan lihatlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita. Tuhan akan pasti memberkati hidup kita. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Karena dia Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada sore hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita pujikan satu pujian. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada sore hari ini, saya berkata kepada jemaat yang saya kasihi, apapun yang sedang kau alami saat-saat ini, jangan engkau mengatakan Tuhan engkau tidak sayang aku, Tuhan engkau tidak berpihak dalam hidupku, Tuhan engkau tidak mengasihi aku. No, justru Tuhan ingin melihat kemurnian hatimu. Sampai seberapa dalam engkau berharap, berseru kepada dia. Kalau dikatakan Ayub, Daud, Elia, dia orang yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Kenapa penderitaan masih bisa datang dalam hidup mereka? Tuhan ingin melihat kemurnian hatinya.
sore hari ini saya percaya saat engkau tidak melihat masalahmu, tapi yang engkau lihat adalah Tuhan yang kau sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Dia Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja indah, yes, dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga, saya mau. Sekali lagi berkata, katakan bersama-sama pujian-pujian dengan iman seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus, yes, amin. Seperti Yesus, itu jago bintang dalam dalamku, yes, haleluya, sampai ke surga, saya seperti Yesus dalam jalanku sampai ke surga, dalam jalanku sampai ke surga, seperti Yesus. Sekali lagi bersama-sama katakan, dalam jalan sampai ke surga, dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di balik penderitaan yang kami alami, di balik penderitaan yang Kau izinkan terjadi, kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan yang menyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang berkata firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. BL. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mau tetap setia meskipun kita dalam penderitaan.
kita mau tetap setia dan terus mengucap syukur karena kita percaya di balik semua yang terjadi yang kita alami dalam hidup kita, penderitaan, tekanan hidup, sakit, penyakit, ada rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih buat taburan firman-Mu yang telah Engkau berikan lewat hamba-Mu. Oh Tuhan, mari Tuhan Yesus, ajarkan Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu yang saat ini hadir di tempat ini, benar-benar Tuhan dapat melakukan Tuhan firman-Mu yang kudus dan benar itu Tuhan. Mohon Tuhan kiranya benih firman-Mu tanam di dalam hidup kami, agar supaya berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, sehingga nantinya dapat menghasilkan buah-buah yang ranum, lebat, harum dan manis Tuhan Yesus bagi kerajaan Engkau dan juga bagi kehidupan kami pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami hendak memberikan persembahan kami. Ajar kami memberi dengan tulus hati, dengan sukacita Tuhan Yesus. Sucikanlah Tuhan Yesus mata uang kami, tangan kami, untuk supaya Tuhan yang kami persembahkan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami peralaskan doa dan sembahyang kami siap menabur bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala musim dalam hidup kami tetap ada Yesus. Amin. Meski musim
lagi ya. Dengan sungguh-sungguh katakan. Sekali lagi, haleluya, kita mau bernyanyi bagi Yesus. Katakan sekali lagi, dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apapun musim dalam hidup kita, tetap ada Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyerah, tetapi terus kita berserah kepada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah jawaban hidup kita, Yesuslah harapan hidup kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kehidupan kita semua yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta gereja sepekan. Shalom, puji Tuhan. Warta gereja sepekan akan saya sampaikan pada saudaraku yang terkasih mengenai jadwal ibadah dan juga ibadah ucapan syukur dan lain sebagainya, saudaraku. Sebagaimana biasanya ibadah berlangsung sebagaimana biasanya hari Minggu jam 8 pagi ada ibadah Hefrata Kids dan juga ibadah raya jam 4 sore. Mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih yang memiliki putra-putri, kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Pentingnya penanaman firman dari sejak dini, bukan hanya pendidikan sekuler saja, tapi juga pendidikan firman sejak dini sehingga anak-anak kita mengenal Tuhan dan berakar di dalam Tuhan sejak dini. Dan ibadah Selasa ada ibadah doa dan penyembahan jam 6 sore. Ini juga penting saudaraku. Kenapa? Saya katakan penting karena di dalam doa dan penyembahan kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak minta banyak, Tuhan hanya minta disembah, saudaraku. Sehingga di dalam penyembahan ini kita mengalami kuasa-kuasanya yang luar biasa dan kita mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana yang Tuhan janjikan bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dan juga menguntungkan dalam segala hal. Kenapa? Karena di dalamnya ada janji. Baik untuk hidup sekarang ini yang kita jalani, maupun untuk hidup kelak bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari hari Selasa kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk datang beribadah di tempat ini jam 6 sore ada doa dan penyembahan. Dan hari Rabu ada ibadah ucapan syukur di rumah Bu Robinson. Jamnya jam berapa Bu ya? Jam 6 sore. Baik saudaraku yang terkasih, mungkin kalau ada yang belum tahu tempatnya bisa berkumpul di pastori, kita bersama-sama ke rumah Ibu Robinson hari Rabu jam 6 sore. Dan hari Kamis ada ibadah WPI jam 6 sore. Dan juga hari Sabtu ada ibadah Youth Rising Generation jam 6 sore. Dan kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk terus mendukung dalam doa dan juga dana bagi pengadaan lapangan parkir dan pemindahan pastori.
baik itu melalui budidaya lele, jamur dan juga beberapa merchandise yang gereja adakan, supaya melalui doa dan dari Bapak Ibu semuanya bisa terwujud, saudaraku ya. Sebab semua pekerjaan Tuhan itu membutuhkan kuasa Tuhan. Mari supaya Tuhan bekerja dan berkarya. Bagi kita mungkin ini semua terbatas, enggak mungkin lah kita bisa bangun ini, tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang buka pintu, enggak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang mengangkat, enggak ada satupun yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan beracara, lapangan parkir itu ada, maka itu pasti ada. Tepat dengan waktunya Tuhan. Bahwa terus dalam doa juga bagi pertumbuhan jemaat, baik secara kualitas dan kuantitas, juga bagi kami semua para pelayan-pelayan Tuhan, doakan kami semuanya supaya kami tetap bisa eksis melayani Tuhan. Dan juga tak terlupa juga bagi Bapak dan Ibu Gembala dalam doa semuanya kami mohon supaya didukung dalam doa. Sebab doa itu walaupun kecil saudaraku ya, itu besar kuasanya. Apalagi didasari dengan hidup yang benar di depan Tuhan, dan doa itu benar-benar Tuhan dengar, Tuhan kabulkan tepat pada waktunya. Ini yang saya sampaikan pada saudaraku. Dan sore hari ini bergabung bersama dengan kita beribadah ada saudara kita yang terkasih, saudara Julian yang beralamat di rumah kos Febi. Shalom Julian. Ya, bisa maju ke depan memperkenalkan diri, dan saya undang Bapak dan Ibu Gembala untuk tampil ke depan memberikan persembahan. Silakan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Julian, saya dari Surabaya. Kebetulan di sini saya tinggal di Kos Febi yang di dekat pintu keluar di depan situ, Pantai Bum. Di sini saya lagi praktek selama 2 bulan, lagi dalam masa praktek. Jadi ya kebetulan juga beribadah di GBI kalau di Surabaya. Saya bersyukur di sini juga ada GBI, jadi saya rasanya kembali ke rumah juga. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak juga yang sudah menyambut. Ya mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Dan juga nanti ada permohonan doa bagi Saudara Thomas yang akan mengikuti ujian hari Selasa. Betul ya, Saudara Thomas? Ya, nanti bisa didoakan oleh Bapak Gembala. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Sekurang dan selebihnya saya minta maaf bila mana ada kekurangannya, dan himbauan kami tetap sama, tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan, karena kesetiaan kita mengiring Tuhan itu mahal harganya di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang kita setia. Dia senantiasa setia dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang penolong kita. Percaya, Dia hadir untuk melawat kita semua. Mari saudara semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan memulihkan hidup kita. Dan sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dialah Yesus Kristus Allah yang kita sembah.
tetap setia, maju terus, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan dengan iman. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Amin. Engkau Yesus yang setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan dengan iman. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan atas ibadah kami. Kami percaya ibadah kami ibadah yang Kau berkati ya Tuhan. Dan Kau layak menerima pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang tidak hadir ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kasih penyertaan-Mu yang sempurna. Mungkin mereka sakit ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seluruh umat-Mu menjadi umat yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dan kami percaya bilangan jiwa-jiwa ditambah-tambahkan di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang tidak hanya eksodus pindah gereja, tetapi benar-benar petobat-petobat baru yang mengaku dengan mulutnya Engkaulah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga bagi lingkungan ujung nih Bapak, di mana gereja berada. Berkati lingkungan ujung nih Bapak. Kami percaya mereka yang sudah pernah mendengar dan firman-Mu, mereka yang sudah pernah mendengar puji-pujian penyembahan, kami percaya Roh Kudus menjamah hati mereka Tuhan, sehingga di hari-hari mendatang dengan waktu yang Kau tentukan, kami percaya mereka datang bertekuk lutut dan mengaku dengan mulutnya dan menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu tempat ini Bapa, gereja yang membawa dampak dan berdampak Tuhan bagi lingkungan, bagi di mana gereja-Mu Tuhan berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi yaitu anak-anak yang maju ke depannya Tuhan, di mana akan mengikuti ujian. Kami percaya mereka merasa tidak mampu ya Bapak. Mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan. Pada sore hari ini Bapak, oh Tuhan, turunkan akan kuasa-Mu, hikmat-Mu, kepandaian daripada Engkau Tuhan atas mereka semuanya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah hikmat, kepandaian daripada Tuhan turun atas-Mu, sehingga Engkau dapat mengerjakan ujian dengan yang baik dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan, terimalah hikmat, kepandaian daripada Tuhan, sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik dan berhasil adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah hikmat kepandaian daripada Tuhan, sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik dan berhasil adanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah hikmat kepandaian daripada Tuhan, sehingga dapat mengerjakan ujian yang baik dan berhasil adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah hikmat dan kepandaian daripada Tuhan, sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik, yang baik berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji dengan Engkau Tuhan. Kembali berdoa bagi program-program gereja kami Tuhan. Kami percaya mungkin saat ini kami belum melihat, tapi kami percaya ada saatnya kami melihat akan keajaiban terjadi ya Bapak. Akan lahan parkir akan terjadi, akan diselesaikan dan akan terselesaikan. Dana-dananya kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan dari berbagai macam arah. Engkau teramat sanggup mengadakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami semuanya yang terlibat dalam melayani Engkau pada sore hari ini dipakai diurapi dengan urapan yang baru. Jemaat yang hadir diurapi dengan urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami dengan sukacita di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Mohonkan akan senantiasa penyertaan daripada Engkau. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun ya Bapa, sehingga sampai di rumah kami masing-masing Tuhan tidak kurang apapun ya Bapa. Di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan tujuan hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan ke atas dan berkata daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudusnya pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, terima berkat daripada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.